Siapa yang menyangka bahwa tomat sederhana bisa memicu pertempuran ekonomi? Seiring melonjaknya harga pangan dan rak-rak supermarket yang kosong, ini merupakan tanda dari pertarungan yang lebih dalam antara AS dan Meksiko yang diam-diam mengguncang rantai pasokan global. Dalam video hari ini, kita akan mengeksplorasi isu yang sedang berkembang ini. Harap dicatat, konten ini hanya untuk tujuan analisis dan edukasi dan tidak mewakili sikap politik apapun. Mari kita mendekatinya dengan pikiran terbuka dan objektif. Meksiko mengurangi ekspor pertanian ke AS di tengah perang tarif. Reaksi tersebut tidak terbatas pada sektor pertanian. Di bawah kepemimpinan Presiden Claudia Sheinbaum, pemerintah Meksiko dengan cepat mengambil keputusan strategis. Secara drastis mengurangi volume ekspor pertanian ke Amerika Serikat. Langkah ini dipandang sebagai pernyataan yang bersifat komersial sekaligus politis. Dengan secara proaktif mengurangi pasokan, Meksiko menggunakan tekanan ekonomi untuk melawan kebijakan tarif agresif AES. Melalui tindakan ini, Meksiko ingin mengirim pesan kuat ke Washington. Mereka tidak akan menerima posisi pasif dan siap mengambil langkah balasan proporsional untuk membela kepentingan nasionalnya. Keputusan ini menandai awal dari upaya yang lebih luas untuk memposisikan ulang strategi perdagangan Meksiko dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika. Pelajaran yang jelas diambil dari ketegangan berulang dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, langkah ini juga menciptakan tekanan balik di pasar domestik AES yang sangat bergantung pada impor pertanian dari Meksiko untuk menjaga stabilitas harga pangan dan keamanan pasokan. Dalam konteks inflasi tinggi yang terus-menerus di Amerika Serikat dan ketidakstabilan rantai pasokan global, kehilangan sumber pasokan utama dari Meksiko dapat memperburuk situasi. Ini bisa memicu konsekuensi luas, mulai dari lonjakan harga konsumen hingga kekurangan bahan baku parah yang dihadapi bisnis retail, jaringan restoran, dan produsen makanan skala besar. Namun, harus diakui bahwa strategi ini juga membawa risiko tertentu bagi Meksiko. AS telah lama menjadi pasar ekspor terbesar untuk produk pertanian Meksiko, dan pengurangan mendadak bisa menyebabkan kerugian jangka pendek untuk beberapa sektor produksi. Untuk mengubah tantangan ini menjadi peluang, Meksiko harus dengan cepat mempercepat strategi untuk mencari dan menandatangani perjanjian dagang baru dengan ekonomi lain, sambil berinvestasi besar dalam infrastruktur logistik, pengendalian kualitas, dan branding produk pertaniannya di pasar negara berkembang. Oleh karena itu, peristiwa ini bukan sekadar perang tarif biasa, melainkan ujian besar bagi kedua negara dalam upaya mereka untuk membentuk ulang strategi perdagangan dan rantai pasokan di dunia yang semakin tidak pasti. Menurut Anda, siapa yang akan lebih menderita? Warga Amerika yang kehilangan tomat murah atau petani Meksiko yang kehilangan pesanan besar? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Tenang saja, kami tidak akan mengenakan tarif atas opini Anda. Tarif AS terhadap tomat Meksiko memicu kenaikan harga pangan. Dalam langkah yang bertujuan untuk menyesuaikan neraca perdagangan, Amerika Serikat memutuskan untuk memberlakukan tarif hampir 21% terhadap tomat impor dari Meksiko, pemasok utama untuk pasar pertanian Amerika Serikat. Tomat Meksiko menyumbang bagian signifikan dari industri pengolahan makanan Amerika, mulai dari produksi salad kemasan hingga saus tomat dan produk berbasis tomat lainnya. Kenaikan tarif secara efektif meningkatkan biaya impor, menyebabkan biaya produksi dan harga retail domestik melonjak. Konsumen Amerika, terutama rumah tangga berpenghasilan menengah dan rendah, akan merasakan tekanan keuangan yang tajam dalam pengeluaran makanan sehari-hari mereka. Selain itu, langkah ini telah mengganggu rantai pasokan yang selama ini bergantung pada aliran barang pertanian berbiaya rendah dari Meksiko. Pada saat inflasi di AS masih belum sepenuhnya terkendali, kenaikan harga barang kebutuhan pokok seperti buah dan sayuran akan menambah tekanan lebih lanjut pada Federal Reserve dalam merumuskan kebijakan moneter.
Jelas, strategi proteksionis yang diterapkan oleh Washington membawa konsekuensi bermata dua. Meskipun mengurangi tekanan kompetitif pada petani Amerika, namun juga secara bersamaan meningkatkan biaya hidup konsumen, menimbulkan tantangan kompleks dalam menyeimbangkan kepentingan berbagai kelompok sosial. Petani Meksiko hentikan ekspor karena tarif tinggi. Keputusan ASN untuk menaikkan tarif telah memicu gelombang oposisi sengit dari komunitas pertanian Meksiko yang lama bergantung pada pasar Amerika sebagai tujuan ekspor strategis. Asosiasi Pertanian Besar di Meksiko dengan cepat menyuarakan kritik keras, mengutuk kebijakan baru tersebut sebagai pukulan berat terhadap mata pencaharian jutaan petani dan pekerja di sektor pertanian. Yang menarik, banyak petani mengumumkan bahwa mereka akan sepenuhnya menghentikan ekspor tomat ke AS dengan alasan bahwa tarif 21% jauh melebihi kapasitas mereka untuk menanggung biaya, sehingga membuat perdagangan menjadi tidak menguntungkan. Pada dasarnya, reaksi ini tidak hanya berasal dari kerugian ekonomi langsung, tetapi juga dari ketidakpuasan mendalam terhadap cara Amerika Serikat menggunakan tarif sebagai senjata dalam negosiasi perdagangan. Dari perspektif strategis, ancaman petani Meksiko untuk menghentikan ekspor juga merupakan bentuk tekanan balik terhadap pasar Amerika yang sangat bergantung pada impor pertanian untuk menjaga stabilitas harga. Langkah ini menunjukkan bahwa Meksiko menolak untuk tetap dalam posisi pasif dan siap secara proaktif mencari strategi alternatif untuk membela kepentingan nasional dan melindungi hak produsen domestiknya. Rumah tangga Aisailas bisa membayar tambahan $500–600 per tahun untuk makanan. Jika ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Meksiko terus meningkat tanpa resolusi yang tepat waktu, satu konsekuensi yang jelas akan sangat membebani konsumen Amerika, lonjakan biaya makanan. Estimasi awal dari Organisasi Analisis Pasar Pertanian menunjukkan bahwa setiap rumah tangga Amerika bisa menghadapi tambahan pengeluaran makanan sebesar $500 hingga $600 per tahun. Beban substansial, terutama untuk keluarga berpenghasilan menengah dan rendah. Peningkatan ini bukan hanya akibat kenaikan harga tomat atau salad. Ini memicu efek berantai di seluruh rantai pasokan, menyebabkan lonjakan harga pada banyak produk makanan terkait lainnya. Restoran, jaringan supermarket, dan bisnis pengolahan makanan yang terpaksa membayar lebih mahal untuk bahan baku akan meneruskan kenaikan biaya ini ke konsumen akhir. Selain itu, ketidakstabilan pasokan akan memaksa pengecer mencari sumber alternatif yang lebih mahal, sehingga semakin meningkatkan biaya keseluruhan. Dalam konteks di mana inflasi tetap menjadi ancaman ekonomi utama di AS, peningkatan biaya makanan yang menyentuh kebutuhan harian yang mendasar akan semakin memperburuk tekanan pengeluaran konsumen, memengaruhi daya beli dan kepercayaan pasar. Situasi ini bisa menyebabkan konsekuensi lebih luas, seperti penurunan pengeluaran untuk barang non-esensial yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi domestik. Dari perspektif makroekonomi, ini bukan sekadar soal kenaikan harga makanan, melainkan potensi guncangan terhadap seluruh ekonomi AE jika tidak ditangani dengan langkah-langkah balasan yang efektif. Brasil dan Argentina tidak dapat menggantikan Meksiko. Sebagai respons terhadap gangguan pasokan dari Meksiko, beberapa pihak mengusulkan untuk beralih ke eksportir pertanian besar lainnya, seperti Brasil atau Argentina. Namun, solusi ini terbukti tidak praktis dalam jangka pendek, karena beberapa keterbatasan struktural. Pertama, jarak geografis antara Brasil, Argentina, dan Amerika Serikat jauh lebih besar dibandingkan dengan Meksiko, menyebabkan biaya transportasi yang jauh lebih tinggi. Barang-barang mudah rusak seperti tomat, alpukat, stroberi, dan mangga membutuhkan logistik rantai dingin cepat untuk menjaga kesegaran, sesuatu yang tidak dapat dijamin oleh jalur pengiriman yang lebih panjang. Waktu pengiriman yang lebih lama meningkatkan risiko pembusukan.
menurunkan kualitas produk, dan meningkatkan harga akhir, membuat produk menjadi kurang kompetitif. Kedua, kedekatan geografis Meksiko menawarkan efisiensi logistik yang tak tertandingi. Dengan jaringan transportasi lintas batas yang modern, hasil pertanian Meksiko bisa mencapai pasar AAS dalam hitungan jam, kecepatan yang tidak bisa ditiru oleh Brasil dan Argentina, terlepas dari kapasitas pertanian mereka. Ketiga, bahkan jika produsen Amerika Selatan bisa meningkatkan produksi, restrukturisasi rantai pasokan, negosiasi kontrak, dan penyesuaian logistik akan membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Sementara itu, konsumen Amerika menginginkan akses tanpa gangguan ke produk segar, celah yang tidak bisa langsung diisi. Mengingat faktor-faktor ini, jelas bahwa Meksiko tetap menjadi pemain yang tak tergantikan di pasar hasil pertanian segar antara AAS dalam jangka pendek dan menengah. Realitas ini menunjukkan mengapa sengketa tarif saat ini dipandang jauh lebih merusak dibandingkan konflik perdagangan lainnya. Pertanian AS terpukul oleh kekurangan impor dari Meksiko. Selain dampak terhadap konsumen, sektor pertanian dan pengolahan makanan di Amerika Serikat juga menghadapi gangguan serius. Selama beberapa dekade, industri-industri ini bergantung pada impor Meksiko yang stabil dan terjangkau untuk mempertahankan operasional. Kini, gangguan mendadak, terutama untuk produk berumur simpan pendek seperti tomat, alpukat, stroberi, jeruk nipis, dan mangga, mengancam kekurangan luas bagi pengolah makanan, jaringan supermarket, dan restoran. Pengecer mungkin melihat rak kosong, restoran mungkin mengurangi item menu populer, dan produsen mungkin terpaksa mengubah resep produksi. Semuanya mengakibatkan kerugian finansial langsung. Produksi domestik tidak dapat dengan mudah menggantikan kekurangan ini. Meskipun AS memproduksi beberapa tanaman ini, produksinya terbatas dan tantangan seperti kekeringan di California, biaya tenaga kerja tinggi, dan dampak perubahan iklim semakin membatasi ekspansi cepat seluruh rantai dari pertanian ke meja makan. Petani, operator penyimpanan dingin, transporter, pengolah, supermarket, dan restoran akan mengalami peningkatan biaya operasional dan ancaman kehilangan pekerjaan. Daerah pedesaan yang sangat bergantung pada industri pertanian akan menjadi sangat rentan. Pada akhirnya, kekurangan pasokan dari Meksiko tidak hanya menaikkan harga, ia mengancam stabilitas ketahanan pangan Amerika, landasan penting sistem sosial ekonomi bangsa. Harga pangan melonjak saat biaya alpukat, tomat, dan jeruk nipis meroket. Salah satu dampak paling nyata dari ketegangan perdagangan adalah lonjakan tajam harga pangan. Barang-barang penting mengalami lonjakan rekor, dengan harga alpukat menjadi 4 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Tomat, bahan dasar dalam banyak hidangan Amerika, dan jeruk nipis, penting untuk makanan dan minuman, juga melonjak. Ini bukan fluktuasi sementara melainkan hasil dari kekurangan pasokan serius setelah keputusan Meksiko untuk mengurangi ekspor sebagai respons terhadap tarif AES. Saat pasokan berkurang dan permintaan tetap stabil, harga tak terelakkan naik. Supermarket, restoran, dan produsen makanan terjebak dalam siklus biaya yang meningkat, terpaksa menaikkan harga atau mengurangi penawaran. Bagi keluarga Amerika, terutama rumah tangga berpenghasilan menengah dan rendah, dampaknya langsung dan menyakitkan. Tagihan belanja meningkat, memaksa banyak orang mengurangi pembelian produk segar, beralih ke alternatif beku atau olahan, atau memangkas anggaran makanan secara keseluruhan. Jika tren ini berlanjut, bisa memicu gelombang inflasi yang lebih luas di seluruh industri pangan, mempengaruhi barang olahan, layanan makan, bahkan sektor transportasi. Saat pengeluaran untuk makanan menggerus anggaran rumah tangga, konsumsi di sektor lain bisa menurun, memicu siklus ekonomi negatif yang sulit dibalikkan.
Menurut pandangan saya, lonjakan harga pangan mengancam stabilitas keuangan rumah tangga dalam jangka panjang, bukan hanya ketidaknyamanan sementara. Tanpa langkah-langkah tepat waktu untuk mengendalikan harga dan menstabilkan rantai pasokan, ekonomi ASEAN berisiko memasuki periode stagflasi berkepanjangan yang dapat secara serius merusak pemulihan pasca pandemi. Meksiko alihkan ekspor ke Tiongkok dan Eropa. Menghadapi hambatan tarif yang semakin ketat dari AS, Meksiko dengan cepat menyesuaikan strategi perdagangan nasionalnya untuk mendiversifikasi pasar ekspor, langkah penting di era globalisasi yang sedang bergeser ini. Alih-alih hanya bergantung pada AS, yang sebelumnya menyumbang lebih dari 70% nilai total ekspor pertanian Meksiko, pemerintah dan pelaku usaha Meksiko secara agresif mencari peluang baru di kawasan berpotensi tinggi seperti Tiongkok dan Uni Eropa, UE. Di Tiongkok, permintaan untuk produk segar impor meningkat pesat, didorong oleh kenaikan pendapatan kelas menengah dan perubahan selera konsumen. Dengan memanfaatkan keunggulan kompetitif dalam kualitas dan harga produk pertanian, Meksiko telah dengan cepat menandatangani berbagai perjanjian kerjasama, memperluas pangsa pasarnya untuk produk utama seperti alpukat, stroberi, mangga, jeruk nipis, dan tomat. Selain itu, pemerintah Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir aktif mendorong impor pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional, menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi eksportir Meksiko untuk menembus pasar yang menggiurkan ini. Demikian pula, melalui perjanjian perdagangan bebas dengan Meksiko, Uni Eropa membuka pintunya lebih lebar untuk produk pertanian Meksiko, menawarkan tarif preferensial, prosedur yang disederhanakan, dan standar karantina yang diselaraskan. Pasar-pasar yang menuntut seperti Jerman, Perancis, Belanda, dan Spanyol sudah mulai mengimpor lebih banyak produk Meksiko untuk mengimbangi fluktuasi pasokan internal UE. Poros strategis ini tidak hanya membantu Meksiko mengurangi risiko pasar jangka pendek, tetapi juga meletakkan dasar untuk struktur perdagangan multilateral yang lebih berkelanjutan di masa depan. Perang tarif dengan Amerika Serikat telah mengajarkan Meksiko satu pelajaran penting untuk secara proaktif mengurangi ketergantungan pada satu pasar. Strategi penting untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan ketahanan terhadap gejolak politik dan ekonomi global. Rak kosong dan pembelian panik di supermarket ASU. Gambaran simbolis dari tingkat keparahan krisis ini adalah pemandangan rak kosong di supermarket AS, sesuatu yang sebelumnya hanya terlihat selama bencana alam besar atau darurat kesehatan masyarakat. Negara bagian seperti California, Texas, dan New York, yang paling padat penduduk dan juga konsumen terbesar barang pertanian impor, melaporkan kekurangan parah produk segar. Di pengecer besar seperti Walmart, Costco, Trader Joe's, dan Whole Foods, antrean panjang pelanggan terbentuk dalam upaya mencari tomat, alpukat, stroberi, dan jeruk nipis, barang-barang yang dulu tersedia melimpah dengan harga wajar. Pengecer terpaksa memberlakukan batas pembelian per pelanggan atau menawarkan alternatif berkualitas lebih rendah dengan harga jauh lebih tinggi. Pembelian panik dengan cepat menyebar karena orang takut akan kekurangan berkepanjangan, menciptakan siklus ganas. Semakin banyak konsumen menimbun, semakin cepat rak kosong, memicu kecemasan luas di seluruh komunitas. Konsekuensi langsungnya adalah meningkatnya ketidakpastian konsumen. Orang tidak hanya menghabiskan lebih banyak untuk menimbun makanan, tetapi juga mengubah kebiasaan belanja mereka ke produk kalengan dan beku, produk yang kurang terpengaruh oleh gangguan impor. Jika situasi ini bertahan dalam jangka panjang, bisa sangat mengacaukan rantai pasokan makanan, mendorong harga lebih tinggi lagi, dan memperdalam krisis inflasi, semakin menghambat pemulihan ekonomi AES pasca pandemi. Jika Anda masuk ke supermarket hari ini dan melihat satu alpukat terakhir di rak, apakah Anda akan mengambilnya, membaginya dengan orang berikutnya, atau menantangnya dengan batu gunting kertas untuk memperebutkannya? Beritahu kami di kolom komentar. Kami ingin tahu bagaimana Anda akan bertahan menghadapi
krisis kekurangan alpukat besar 2025. Supermarket AS membatasi penjualan makanan. Di tengah kekurangan pasokan pertanian dan makanan segar yang berkepanjangan, banyak jaringan supermarket besar di AS terpaksa menerapkan pembatasan pembelian. Sebuah langkah yang sebelumnya hanya terlihat selama krisis ekonomi besar atau bencana alam. Raksasa retail seperti Walmart, Costco, Target, dan Safeway telah mengeluarkan pemberitahuan yang membatasi jumlah item strategis tertentu per pelanggan untuk memastikan bahwa sisa pasokan didistribusikan lebih adil di antara para pembeli. Telur, bahan pokok di setiap rumah tangga Amerika, adalah salah satu produk yang paling sering dibatasi. Di banyak supermarket di negara bagian seperti California, Texas, dan Florida, pelanggan hanya diizinkan membeli 1 hingga 2 karton telur per transaksi tanpa memandang ukuran keluarga. Barang-barang lain seperti susu, keju, sayuran segar, dan saus tomat juga dikenakan batasan serupa. Meskipun langkah ini mungkin secara sementara mengekang penimbunan berlebihan dan memastikan distribusi yang adil, hal ini juga menyebabkan ketidaknyamanan dan frustrasi yang signifikan di kalangan konsumen. Rumah tangga besar dan bisnis kecil, seperti restoran milik keluarga, sangat terdampak menghadapi kekurangan bahan penting yang dibutuhkan untuk mempertahankan operasional. Dari perspektif sosiologis, pembatasan barang pokok biasanya menandakan ketidakstabilan mendalam dalam rantai pasokan dan mengikis kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dan dunia usaha dalam mengelola krisis. Jika situasi ini terus berlanjut, bisa memicu siklus ganas. Semakin banyak pembelian yang dibatasi, semakin panik konsumen dan menimbun dalam batas yang diizinkan, memperburuk gangguan rantai pasokan. Harga daging dan produk susu naik akibat kekurangan pakan. Krisis ini telah meluas melampaui buah dan sayuran, mempengaruhi seluruh rantai pasokan makanan, terutama sektor daging dan produk susu, 2 pilar penting konsumsi pangan Amerika. Selama bertahun-tahun, industri peternakan ASM sangat bergantung pada impor pakan dari Meksiko, termasuk jagung, kedelai, ampas, dan produk sampingan pertanian lainnya yang digunakan untuk membesarkan sapi, babi, dan unggas. Dengan keputusan Meksiko untuk memangkas ekspor pertanian, pasokan pakan turun drastis. Kekurangan pakan ternak telah meningkatkan biaya produksi di industri peternakan. Petani Amerika yang sudah dibebani oleh tingginya biaya bahan bakar dan tenaga kerja, kini terpaksa membayar jauh lebih mahal untuk memelihara ternak mereka. Untuk mengimbangi biaya tambahan ini, harga daging sapi, ayam, babi, dan produk susu melonjak tajam di pasar grosir dan jaringan retail. Laporan pasar terbaru menunjukkan bahwa harga rata-rata daging sapi dan ayam di AES telah naik 15–20% hanya dalam 3 bulan setelah eskalasi konflik dagang. Harga susu dan keju juga melonjak akibat meningkatnya biaya produksi susu. Efek spiral harga mulai terbentuk. Kenaikan biaya pakan, peningkatan biaya produksi ternak, kenaikan harga daging dan susu, kenaikan biaya hidup, peningkatan tekanan inflasi, melemahnya daya beli konsumen. Tanpa langkah stabilisasi yang tepat waktu, dampak negatif ini bisa berlangsung selama bertahun-tahun, menyebabkan kerusakan jangka panjang pada ekonomi AS yang bergantung pada konsumsi. Meksiko memperketat perbatasan untuk menghentikan penyelundupan pertanian. Perkembangan penting lain, namun kurang disorot dalam perang dagang saat ini adalah pengetatan pengawasan perbatasan oleh Meksiko, yang secara khusus bertujuan untuk mengekang penyelundupan barang pertanian murah ke Amerika Serikat. Sebelumnya, karena kedekatan geografis dan kemudahan perjalanan, banyak orang Amerika, khususnya mereka yang tinggal di negara bagian perbatasan seperti Texas, Arizona, dan California, secara rutin menyeberang ke Meksiko untuk membeli produk segar yang lebih murah dan membawanya kembali melintasi perbatasan. Meskipun setiap perjalanan hanya melibatkan jumlah kecil, secara kolektif,
retail lintas batas ini menciptakan volume impor tidak resmi yang substansial. Namun, seiring dengan pengurangan resmi ekspor pertaniannya, Meksiko juga bergerak untuk memperketat keamanan perbatasan, memberlakukan inspeksi yang lebih ketat di pos pemeriksaan, dan membatasi jumlah makanan yang diizinkan dibawa kembali oleh individu. Tujuan dari langkah-langkah ini ada dua, untuk melindungi pasokan makanan domestik dan mencegah sumber daya pertanian bocor ke luar negeri selama masa kelangkaan, serta untuk meningkatkan tekanan ekonomi di pasar UAE, guna mendorong Washington mempertimbangkan kembali kebijakan tarifnya. Kontrol ini telah menyebabkan ketidaknyamanan dan frustrasi yang signifikan di kalangan penduduk negara bagian perbatasan AE-ALAS, yang terbiasa dengan belanja lintas batas harian. Selain itu, langkah-langkah ini telah menciptakan ketegangan diplomatik, mengganggu perdagangan lintas batas yang semarak, dan selama ini menjadi dasar ekonomi banyak komunitas dwi negara. Secara strategis, langkah ini menunjukkan bahwa Meksiko secara proaktif menggunakan semua alat yang tersedia, tidak hanya kebijakan ekspor nasional, tetapi juga langkah-langkah lunak tingkat lokal untuk meningkatkan daya tawarnya dalam konfrontasi dagang yang sedang berlangsung dengan AS. Perang tarif, kerugian besar di kedua sisi. Perang tarif antara Amerika Serikat dan Meksiko dengan cepat menunjukkan efek bumerangnya, karena konsekuensi negatifnya tidak hanya berdampak pada ekonomi Meksiko, tetapi juga kehidupan sehari-hari warga Amerika. Meksiko yang lama menjadi pemasok utama produk pertanian penting seperti tomat, alpukat, stroberi, dan paprika ke pasar AS, kini mengalami penurunan tajam dalam pendapatan ekspor. Ribuan petani Meksiko berjuang akibat kurangnya pasar ekspor yang stabil, sementara perusahaan pengolahan pertanian terpaksa mengurangi produksi, menyebabkan meningkatnya pengangguran di banyak daerah pedesaan. Namun, kerusakan tidak terbatas pada Meksiko. Konsumen Amerika yang terbiasa dengan pasokan makanan yang melimpah dan terjangkau dari tetangga selatan mereka, kini menghadapi lonjakan harga dan peningkatan kekurangan produk. Harga alpukat telah berlipat ganda, rak supermarket semakin kosong dari tomat, dan restoran terpaksa menyesuaikan menu atau menaikkan harga. Semua tanda bahwa inflasi pangan diam-diam menggerogoti pendapatan real rumah tangga Amerika. Negara bagian perbatasan seperti California, Texas, dan Arizona yang sangat bergantung pada impor dari Meksiko, termasuk yang paling terpukul. Dalam konteks ini, jelas bahwa tarif bukan sekadar alat untuk melindungi perdagangan. Mereka adalah pedang bermata dua yang mengganggu rantai pasokan yang saling terkait erat antara kedua ekonomi tersebut. Ini menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas nyata dari langkah-langkah proteksionis di dunia yang sangat terglobalisasi, di mana setiap gangguan pada rantai pasokan dapat memicu efek domino yang tak terduga. Tiongkok muncul sebagai mitra dagang strategis baru bagi Meksiko. Di tengah tantangan mengekspor barang pertanian ke Amerika Serikat, Meksiko dengan cepat dan pragmatis menerapkan strategi diversifikasi pasar. Tiongkok, ekonomi terbesar kedua di dunia, dengan permintaan impor pangan yang tumbuh pesat, didorong oleh populasi besar dan perubahan kebiasaan konsumsi, muncul sebagai mitra baru yang ideal. Hanya dalam kuartal terakhir ini, ekspor pertanian Meksiko ke Tiongkok melonjak lebih dari 30%, mencerminkan pergeseran orientasi perdagangan Meksiko yang cepat dan tegas. Di balik pertumbuhan yang mengesankan ini, terdapat serangkaian kebijakan proaktif. Meksiko telah merundingkan perjanjian bilateral, menyederhanakan prosedur ekspor, memperluas rute pelayaran maritim, dan mengintensifkan upaya promosi produk di pasar Tiongkok. Membangun hubungan dagang berkelanjutan dengan Tiongkok tidak hanya membantu Meksiko mengurangi ketergantungan pada pasar AS, tetapi juga memperkuat keamanan ekonomi jangka panjangnya. Yang patut dicatat, pergeseran fokus ekspor Meksiko juga mencerminkan tren global yang lebih luas. Pergeseran pusat konsumsi dari barat ke timur, di mana ekonomi Asia dengan daya beli yang meningkat, menjadi pasar utama bagi eksportir pertanian.
Langkah strategis ini memungkinkan Meksiko tidak hanya beradaptasi dengan ketidakstabilan hubungan dengan AS, tetapi juga meraih peluang baru di ekonomi global yang semakin dipimpin Asia. Dengan kecepatan ini, kita mungkin harus terbang ke Tiongkok hanya untuk mendapatkan salad yang layak. Menurut Anda, kejutan apa lagi yang akan dilakukan Meksiko? Tulis prediksi Anda di kolom komentar. Mari kita lihat siapa yang paling kreatif. Pergeseran sektor pangan global, peluang dan tantangan. Konsekuensi perang tarif melampaui kedua negara yang terlibat langsung, secara progresif membentuk ulang seluruh rantai pasokan pangan global. Penguatan hubungan Meksiko dengan Tiongkok dan Uni Eropa, UE, membantu membangun tatanan perdagangan baru, di mana keterhubungan antara Asia Timur, Amerika Latin, dan Eropa semakin menguat. Sementara peran Sentral Amerika dalam rantai pasokan pangan internasional menghadapi ketidakpastian yang meningkat. Penyusunan ulang ini menghadirkan peluang besar bagi negara dan bisnis yang dapat dengan cepat beradaptasi terhadap perubahan, menembus pasar baru, mengoptimalkan rantai pasokan global, dan meminimalkan risiko yang terkait dengan kebijakan proteksionis lokal. Namun bagi Amerika Serikat, tantangannya jauh lebih besar. Kehilangan akses ke pasokan pertanian berbiaya rendah dari Meksiko telah menyebabkan lonjakan harga pangan, meningkatkan risiko inflasi pangan berkepanjangan. Dalam ekonomi berbasis konsumsi seperti Amerika Serikat, di mana pengeluaran makanan merupakan bagian substansial dari anggaran rumah tangga, dampaknya terhadap indeks harga konsumen, CPI, dan pertumbuhan ekonomi bisa sangat signifikan. Selain itu, restrukturisasi rantai pasokan ini membawa konsekuensi jangka panjang. Jika bisnis pertanian Meksiko berhasil membangun hubungan kuat dengan pasar di luar AS, merebut kembali pangsa pasar yang hilang bisa sangat sulit, bahkan setelah perang tarif berakhir. Dalam pengertian ini, konfrontasi yang awalnya tampak sebagai gangguan sementara bisa meninggalkan luka mendalam, secara fundamental mengubah lanskap perdagangan global untuk bertahun-tahun ke depan. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Meksiko menunjukkan bahwa dalam dunia globalisasi saat ini, tidak ada keputusan ekonomi yang berdiri sendiri. Menurut saya, jika kedua negara tidak menemukan jalur yang lebih berkelanjutan, yang paling dirugikan adalah konsumen dan usaha kecil di kedua sisi perbatasan. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini hanya gangguan sementara atau pergeseran jangka panjang dalam perdagangan global? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda merasa kontennya bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendukung kami menghadirkan lebih banyak analisis yang praktis. Sampai jumpa di video berikutnya.